Media Group Network menggelar rangkaian Journalist Day 2025 dengan tema Beyond Limits yang juga perayaan Hari Pers Nasional. Kami akan hadirkan wawancara khusus dengan jurnalis senior Metro TV Afiani Malik yang akan berbagi pengalaman selama menjadi jurnalis. Berikut ini liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, selamat pagi Indonesia. Karena masih berkaitan dengan rangkaian Journalist Day MGN 2025 sesuai temanya Beyond Limits, kami akan hadirkan kembali sosok-sosok jurnalis yang tentunya berdedikasi di dunia jurnalistik. Yang salah satu ini yang akan saya tampilkan, ini dia nih sosoknya nih, ialah Afiani Malik. Bagaimana kiprahnya, apa yang membuat sosok Afiani Malik ini yang dikenal tangguh dan juga banyak sekali mewawancari tokoh penting tetap bertahan ya di dunia jurnalisme selama 16 tahun. Ini dia orangnya di sana. Halo Mbak Afi, apa kabar? Hai Jason, apa kabar? Sehat ya? Thank you for having me. Tapi 16 tahun Mbak Afi, Ya. nggak kepikiran buat untuk berpindah karir lain? Kenapa sih begitu bertahan 16 tahun? Jadi 16 tahun di Metro TV ya, Jason. Berpikir untuk pindah, jujur enggak. Aku tuh suka banget sama profesi aku ini. I love my job, sangat suka. Kalau enggak tentu aku nggak akan bertahan selama 16 tahun banget. Tapi kalau kita melihat ke belakang, karir seorang Afiani Malik itu dimulai justru dari wartawan sport. Jurnalis sport dulu ya. Dan nggak ngerti loh. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh Mbak Afi? Jadi sebelum aku masuk ke desk sport di Metro TV, aku sebenarnya juga punya acara otomotif di TV lain. Aku udah jadi presiden acara otomotif, ya gitu deh. Kemudian mencoba ikut tes di Metro TV dan akhirnya masuk ke desk sport. Pada saat itu memang yang lagi dibutuhkan adalah presenter perempuan di sport gitu. Ya udah masuk. Kadang-kadang lucu deh. Jadi padahal udah lama gak di sport ya, tapi kalau ketemu teman-teman sport suka ada yang kadang-kadang suka digodain gitu. Gimana? Kayak Mbak Afi, ciao gitu. Karena dulu aku nutup Metro Sport itu, terutama yang malam itu dengan ya selamat malam, ciao gitu. Itu signature style-nya dulu ya supaya karena presenter baru, gimana orang cepat ingat. Pernah ada di program kriminal juga, betul, ya kan? Investigasi, kriminal, politik, hukum semua itu pernah dijajal ya sama Mbak Afi ya. Pengalaman mana yang kemudian selain sport tadi yang juga kok rasa-rasanya berkesan dan susah banget dilupakan selama 16 tahun jadi jurnalis? Yang mungkin menurut aku ya, salah satu program yang paling aku suka itu aku punya 2 program, Newsmaker sama NSI, News Story Insight. Karena kita benar-benar create program itu dari day one, dari hari pertama, dari baby banget, dari pilot banget. Newsmaker pada saat itu, I think berkembangnya kemampuan interview aku itu salah satunya karena program Newsmaker. Kita namanya Newsmaker, kita wawancara orang-orang yang menjadi apa ya, yang viral pada, kalau bahasa sekarang viral ya, viral pada momen itu atau minggu itu gitu ya. Hot topiknya siapa gitu. NSI juga gitu. NSI bahkan menurut aku lebih challenging lagi ya, karena basically waktu aku di program NSI aku hampir nggak pernah ada di Jakarta. Oh, selalu keluar kota. Karena selalu keluar kota. Jadi kita waktu itu ngejar, kita membongkar penyelundupan atau perdagangan sirip hiu di daerah NTB gitu. Lalu kemudian yang paling viral itu sebenarnya wawancara bandar ya. Bandar narkoba tuh kayak sampai sekarang aku wawancara bandar narkoba tuh masih aja beredar gitu di kalangan orang-orang, terutama kalau mau ada hukuman mati. Karena di wawancara itu aku tanya apa yang bikin bandar ini jerak gitu. Dan si bandar itu bilang yang bikin jerak mungkin hukuman mati, yang lainnya mereka udah siap hadepin gitu. Dan itu dijelasin, itu menurut aku salah satu wawancara yang lengkap banget ya. Karena ngejelasin bagaimana narkoba itu misalnya masuk ke kalangan selebriti, bahkan ke kalangan pejabat, permainannya itu seperti apa, transaksi di laut, dengan resiko-resikonya seperti apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka cuci uangnya. Itu menurut aku salah satu wawancara yang paling diinget ya paling sama berkesan. Sekarang. Mbak Afi ngerasa ada teror misalnya ketika abis wawancara siapa ternyata ada bentuk intimidasi atau bentuk-bentuk resiko-resiko yang lain yang pernah Mbak Afi rasa kok gini banget ya jadi jurnalis, pernah nggak yang kayak gitu? Mungkin kalau resiko nyawa, dan mungkin salah satu juga wawancaraku yang paling berkesan menurutku ya Jason, adalah ketika waktu itu aku dikirim tahun 2012 itu untuk pergi ke Gaza, Palestina untuk meliput perang di sana. Jadi pada saat itu
kita menunggu untuk akses masuk itu ke Gaza tuh di Rafah, Mesir. Ya. Nah, disitulah aku tuh ketemu sama pemimpin Hamas yang kemarin tuh sempat tewas ya, diduga dibunuh oleh Israel, Ismail Haniyeh gitu. Nah, aku lihat tuh bagaimana kehidupan warga Gaza di sana gitu, dan aku lihat seperti apa susahnya, bagaimana blokade-blokade yang dilakukan oleh Israel kayak gitu. Itu salah satunya, dan itu nggak main-main karena kita nggak pernah tahu. Kita masuk itu pas mereka gencatan senjata. Waktu itu aku pergi bareng Komisi 1, kita bawa bantuan medis dan juga bantuan untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di sana. Kita pergi bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di West Bank, di tepi barat, ke Jordan dan lain-lain gitu. Jadi itu saya harus benar-benar berdoa sama orang tua, semoga bisa kembali dengan selamat. Tapi nih, seorang Afiani Malik kalau wawancara tokoh-tokoh besar, siapa nih? Pernah waktu itu Presiden ke-7 juga pernah ya? Joko Widodo. Kalau gitu kan? dalam negerinya ya Pak Jokowi, hampir semua kabinet ya, Pak Wapres juga pernah. Kemudian kalau di luar itu Cristiano Ronaldo, kemudian aku pernah Jose Mourinho, kemudian Xabi Alonso, itu waktu zaman di sport ya. Kemudian Rihanna, aku pernah wawancara Rihanna di Jepang. Gitu, terus banyak ya. Jadi bagi seorang Afiani Malik, tantangan ke depan dunia jurnalistik ke depan tuh apa sih yang kira-kira akan dihadapi oleh Indonesia? Salah satu aja ya. Menurut aku salah satu tantangan yang dihadapi dari media dan juga jurnalis hari ini adalah teknologi dalam menciptakan hoax, ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu justru tugas kita. Misalnya contohnya saat pilpres, itu banyak banget kan hoax yang dibuat gitu ya, atau saat ada kompetisi tertentu yang skalanya seperti itu, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga gitu kan. Nah, bagaimana hoax itu bisa dibikin pakai deepfake apa segala macam, itu tugas kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi memang orang bisa nggak kena hoax ketika mereka punya wawasan yang cukup update dengan berita tertentu, sehingga mereka nggak mudah tertipu dengan berita-berita hoax seperti itu. Apa sih harapan-harapannya mungkin untuk jurnalis-jurnalis muda di luar sana agar tetap punya integritas, memberikan informasi dan juga tentunya dampak untuk masyarakat? Harapannya besar karena tantangan saat aku memulai jadi jurnalis dengan teman-teman yang mungkin baru jadi jurnalis itu beda banget gitu. Menurut aku tetap memperkaya diri dengan banyak literasi yang dibaca gitu ya. Kemudian meningkatkan ketajaman analisa, itu sangat membantu banget. Dan jaga networkingnya. Gaul gitu ya, SKS Gaul tuh penting banget buat wartawan gitu. Jadi SKS Gaul karena wartawan tuh bisa dapat informasi dari mana saja. Betul. Yang orang nggak duga. Gitu. Itu sering kejadian seperti itu. Gitu. Terima kasih banget Mbak Afi udah sharing-sharing sama kita. Terima kasih di pemirsa Jurnalis Day. Inilah sesi bersama Afiani Malik. Semoga terus menginspirasi Anda di rangkaian Jurnalis Day MJN 2025 Beyond Limits.